Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrohmah. Dan pemirsa TVmu, kali ini kita akan membahas mengenai kawasan Gaza yang saat ini sudah kembali kondusif dan warga Palestina sudah mulai secara bertahap kembali di kawasan Gaza Utara. Dan bantuan-bantuan internasional sudah mulai masuk ke kawasan Gaza untuk membantu warga Palestina menata kembali kehidupan mereka. Dan untuk mengetahuinya, mari kita simak video suasana warga Palestina yang sudah mulai kembali ke Gaza Utara. Haru, itulah suasana yang terlihat puluhan ribu warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di wilayah Gaza Utara setelah mengungsi selama 15 bulan tanpa fasilitas yang memadai. Namun beberapa lainnya memilih untuk menunggu sembari melihat bagaimana perkembangan situasinya. Ada rasa lega, namun juga banyak kekhawatiran muncul soal apa yang sedang menunggu mereka di Gaza Utara. Tak hanya itu, dengan dihentikannya serangan, perbatasan Gaza di Rafah juga sudah dibuka hingga bantuan internasional secara bergantian memasuki wilayah Gaza Utara. Hal ini sebagai penanda telah disepakatinya perjanjian Israel dan Hamas, sehingga suasana di Palestina kembali kondusif. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana kondisi terkini di kawasan Gaza dalam penyaluran bantuan dan juga warga yang sudah mulai kembali dari pengungsian ke tempatnya masing-masing di kawasan Gaza. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bersama dengan Ketua Lajismu Mesir, Mas Fahad Abdul Malik. Assalamualaikum Mas Fahad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahad, bisa dijelaskan kondisi perbatasan di Rafah dan juga kondisi masyarakat di kawasan Gaza saat ini yang kemarin sudah dihentikan agresi dari Israel dan juga sudah mulai berbondong-bondong sepertinya warga Gaza untuk kembali memulai kegiatannya di pemukiman. Silahkan Mas. Baik, untuk kondisi Gaza yang terkini, setelah diresmikannya gencatan senjata kemarin pada tanggal 19 Januari 2025, untuk setiap harinya telah masuk bantuan-bantuan kemanusiaan sekitar 200 sampai 600 truk yang masuk ke jalur Gaza. Ya, untuk sampai sekarang terhitung sekitar 2.100 sampai 2.300 bantuan truk kemanusiaan yang telah masuk ke Gaza berisikan bahan makanan dan kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang ada di sana. Karena memang sejauh ini untuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza ini jumlahnya sangat dibatasi, gitu. Sedangkan untuk warga Palestina yang kemarin sempat diungsikan ke Gaza bagian selatan, kemarin sudah berbondong-bondong kembali ke Gaza bagian utara, yaitu kampung halaman mereka. Namun ketika mereka sampai ke sana, agak disayangkan kalau ternyata rumah-rumah mereka dan bangunan-bangunan tempat mereka tinggal itu banyak yang sudah runtuh. Jadi terpaksa, yang memaksa mereka dan mengharuskan mereka untuk mendirikan tenda dan minimnya pencahayaan pada malam hari. Dan mereka hanya bisa berkumpul di sana untuk melindungi mereka dari dinginnya musim dingin di Gaza, gitu. Baik. Untuk serangan-serangan sendiri berarti otomatis setelah apa yang diumumkan dari Amerika Serikat total tidak ada serangan kembali, Mas, untuk saat ini. Sejauh ini dari pantauan Mas Fahad seperti apa? Baik, untuk sejauh ini memang alhamdulillah tidak ada serangan-serangan kembali di area Gaza itu. Oke. Gitu. Nah, saat ini kondisinya apakah masih ada beberapa yang ada di sana atau sudah semuanya kembali ke kawasan Gaza Utara, Mas? Baik, kalau untuk semuanya itu belum, yang saya ketahui itu belum, karena memang itu bergelombang untuk kembali ke pemukiman mereka, itu bergelombang, jadi tidak bisa semuanya langsung kembali ke sana begitu.
Oke, baik. Terus kemudian untuk bantuan tadi Mas Fahad menyampaikan sudah mulai terbuka meskipun dibatasi. Artinya sudah ada relawan-relawan dari Indonesia yang sudah bisa masuk ke kawasan Gaza, Mas, saat ini. Ya, untuk relawan-relawan yang dari Indonesia, eh, untuk saat ini kemarin sempat dari Nahdlatul Ulama yang mengirimkan sekitar 15 ambulans untuk ke Gaza. Jadi memang sudah bisa masuk ke Gaza insya Allah untuk saat ini. Baik, untuk Gitu. dari Lazismu sendiri, Lazismu Mesir juga bekerja sama dengan MDMC, mungkin sudah ada komunikasi-komunikasi untuk bisa datang di kawasan Gaza saat ini perbatasan sudah mulai dibuka, Mas Fahad? Kalau untuk saat ini kami masih mencari informasi tentang bagaimana caranya kita masuk ke kawasan Gaza. Itu masih kita berkoordinasi dengan MDMC Mesir juga. Dan mungkin kalau misal kita ingin masuk ke kawasan Gaza, kita bisa nanti berkolaborasi dengan pimpinan pusat untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang ada. Sebagaimana penyaluran bantuan-bantuan kemanusiaan pada tahun lalu ke Gaza juga gitu. Oke, baik. Kita nanti akan bertanya lebih dalam lagi bagaimana distribusi bantuan dari Lazismu ke Gaza begitu, dan juga kondisi-kondisi warga Palestina yang ada di perbatasan maupun yang ada di Gaza Utara. Tapi kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Fahad selaku Ketua Lazismu di Mesir. Mas Fahad, kita tahu bahwa Lazismu Mesir sangat berkontribusi sekali dalam proses melihat kondisi warga Gaza di perbatasan. Nah, sampai saat ini kemarin terakhir berbincang dengan Lazismu adalah kondisi musim dingin yang menjadi perhatian di kader-kader yang ada di sana sehingga memberikan bantuan berupa selimut dan lain-lain. Nah, saat ini ketika bagian warga Gaza sudah beralih ke Gaza Utara, apakah bantuan-bantuan ini juga sedang dipersiapkan untuk menuju ke Gaza Utara? Baik, untuk bantuan-bantuan yang kita masukkan ke Gaza Utara, sampai saat ini kami masih mencari informasi juga untuk bagaimana cara memasukkan bantuan-bantuan yang ada. Dan mungkin itu nanti bisa kita berkolaborasi dengan Hilal Ahmar Mesir untuk penyaluran bantuan-bantuan tersebut, dan itu juga nanti bisa kita laporkan ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan Lazismu pusat juga untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut juga. Oke. Begitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Lazismu Mesir setelah kondisi di mana diberhentikan gencatan senjata di kawasan Gaza, Mas? Baik, untuk sejauh ini kami masih hanya memantau, untuk perkembangan-perkembangan yang ada di sana. Lalu perkembangan berapa banyak yang bantuan-bantuan yang sudah masuk, dan yang kami dapat memang ternyata untuk bantuan-bantuan yang masuk ke sana itu antriannya sangat panjang dan untuk sekarang ini sangat crowded begitu. Jadi memang mungkin nanti kita bisa mengalihkan bantuan-bantuan tersebut ke hal-hal yang lain seperti itu. Baik, Mas Fahad, bisa diinformasikan juga bantuan-bantuan yang saat ini masuk ke kawasan Gaza dan juga sudah mulai didistribusikan ke Gaza Utara itu berupa apa aja? Apakah logistik? Kalau untuk bantuan-bantuan yang sudah masuk ke Gaza sekarang ini, itu berisikan bahan-bahan makanan dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Lalu ada juga gas untuk kebutuhan mereka, dan juga beberapa tenda untuk pendirian tenda mereka untuk peninggalan untuk tinggal sementara gitu. Baik, melihat banyaknya warga yang ada masih di perbatasan juga yang masih menunggu antrean untuk kembali ke kampung halamannya di Gaza Utara, bagaimana perasaan dan juga aktivitas warga Gaza yang masih menunggu, apakah mereka dalam keadaan bahagia dengan kondisi saat ini begitu, Mas Fahad? Baik, untuk yang saya lihat dari media-media yang tersebar, kembali lagi ke kampung halaman mereka, merasa halaman untuk mengungsi ke Gaza bagian selatan, lalu sekarang mereka kembali lagi ke Gaza yang bagian utara. Namun yang agak disayangkan itu ketika mereka kembali ke Gaza, ke tempat tinggal mereka
menemukan bahwa rumah-rumah mereka dan bangunan-bangunan mereka itu sudah runtuh. Ya. Dan karena itu yang memaksa mereka untuk mendirikan tenda seperti itu. Oh, baik, luar biasa. Artinya antusiasme dari warga Gaza yang saat ini masih ada di perbatasan Mesir itu dalam kondisi sangat gembira dan ingin menunggu kepulangannya ke Gaza Utara. Untuk keamanannya sendiri seperti apa? Apakah sudah dilonggarkan atau meskipun sudah bebas masuk ke kawasan Gaza Utara tapi juga masih dijaga ketat atau seperti apa, Mas Fahad? Baik, menurut media-media yang tersebar bahwa mereka bisa kembali ke Gaza Utara itu mulai dari minggu lalu, dari mulai Ahad lalu pada jam 7 pagi, dan itu memang karena tentara-tentara yang menjaga di sana itu sudah ditarik mundur. Jadi mereka bisa bebas untuk berjalan ke Gaza Utara seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas, kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengirimkan bantuan kapal induk gitu ya, kapal induk untuk kesehatan rumah sakit Indonesia yang dikirim ke Gaza. Apakah kapal ini sudah masuk ke perairan di kawasan Gaza, Mas? Kan kalau kemarin sempat tidak bisa masuk ya. Baik, untuk saat ini memang belum ada kabar lagi untuk kapal rumah sakit Indonesia itu sudah masuk ke Gaza. Karena memang untuk masuk ke sana harus instruksi lagi dari Indonesia seperti itu. Oh. Jadi memang untuk kapal-kapal yang dikirimkan ke Gaza itu mereka berhenti di El Arish, gitu, di kota El Arish, dan mereka menunggu instruksi lagi dari negara mereka. Seperti halnya kabar kemarin bahwa bantuan kapal dari Turki itu kemarin dikirimkan ke Gaza dan sekarang sudah berlabuh di El Arish seperti itu. Dan dijadwalkan lagi untuk bantuan kemanusiaan yang kedua, yang kapal bantuan kemanusiaan yang kedua dari Turki itu juga akan berlabuh di El Arish pada hari Ahad mendatang. Dan itu memang nanti akan menunggu instruksi lagi dari negara mereka seperti itu. Kalau untuk tim medisnya sendiri seperti apa, Mas Fahad? Tim medis yang sudah mulai bergerak ke kawasan Gaza Utara. Kan mengingat juga kan kondisi berada di pengungsian dengan jangka waktu yang sangat lama di musim dingin, pasti membutuhkan persiapan kesehatan yang cukup matang dan juga rumah-rumah yang sudah banyak yang runtuh, kemudian perlu adanya namanya tim medis. Apakah sudah banyak yang mulai masuk ke kawasan Gaza atau masih tertahan di kawasan perbatasan? Baik, untuk tim medis sendiri memang sudah mulai ada yang masuk ke kawasan Gaza tersebut. Seperti contohnya dari tanggal 19 kemarin, itu ada beberapa ambulan yang bisa masuk ke jalur Gaza seperti itu. Jadi memang sudah ada beberapa tim medis yang bisa masuk ke jalur Gaza seperti itu. Mbak. Oke, baik Mas Fahad, kita tahu bahwa Lazismu sudah lama berdiri di Mesir begitu kan. Nah, aktivitas yang dilakukan di Lazismu sendiri itu sejauh ini seperti apa, Mas? Komunikasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian Lazismu pusat, dan juga MDMC, mengingat sekarang kondisi di Mesir itu pasti sangat strategis untuk memberikan bantuan ke Gaza. Silakan Mas Fahad disampaikan. Baik, untuk komunikasi sampai sekarang ke Lazismu Mesir dan pimpinan pusat, ke Lazismu pusat dan pimpinan pusat dari Lazismu Mesir sendiri dan MDMC, sampai saat ini kami masih menyebarkan info-info yang ada dan kabar-kabar yang ada kepada Lazismu pusat dan pimpinan pusat. Dan memang untuk kegiatan kami terkait penyaluran bantuan untuk warga-warga Gaza itu memang menunggu instruksi juga dari Lazismu pusat seperti itu. Tapi kami akan mengusahakan untuk menyarankan suatu program untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut seperti itu. Dana yang dikumpulkan sendiri dari Lazismu Mesir untuk warga Gaza sudah terkumpul berapa, Mas? Baik, kalau untuk dana yang terkumpul di Lazismu Mesir untuk warga Gaza mungkin bisa sudah mencapai sekitar 80 juta rupiah seperti itu. Oke, itu nanti untuk distribusinya
menunggu instruksi dari Lazismu Pusat dan juga pimpinan Pusat Muhammadiyah begitu ya Mas ya. Oke, kita Baik, nanti ya kalau silakan. semisal untuk dana yang dikumpulkan oleh Lazismu Mesir sendiri itu direncanakan akan disalurkan kepada warga Gaza yang ada di Mesir seperti itu. Oke, baik, dalam waktu dekat berarti ya Mas ya, akan disalurkan kembali. Ya, insya Allah akan dalam waktu dekat akan disalurkan kembali kepada warga Palestina yang ada di Mesir bersama dengan MDMC Mesir insya Allah pada bulan Ramadan besok. Oke, berarti artinya ada kegiatan aktivitas yang dilakukan bersama warga Gaza di Ramadan nanti. Baik, terima kasih Mas Fahad. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan segera kembali dengan perbincangan dengan Mas Fahad selaku Ketua Lazismu Mesir. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Ketua Lazismu Mesir, Mas Fahad. Mas Fahad, kita tahu bahwa tadi juga ada aktivitas yang akan dilakukan di Ramadan untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke warga Palestina. Nah, dari pantauannya saat ini, sebenarnya apa saja sih bantuan yang sangat krusial yang dibutuhkan oleh warga Gaza di tengah peralihan dari perbatasan kemudian menuju ke kawasan Gaza Utara, Mas? Baik, untuk bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk sekarang ini, kalau misal kita melihat di bagian Gaza, di bagian Gaza Utara, ketika kita sudah melewati perbatasan, bantuan-bantuan yang dibutuhkan sekarang itu bantuan-bantuan pangan seperti itu, karena mereka membutuhkan bahan-bahan makanan untuk keseharian mereka untuk sekarang ini. Tapi kalau misal ada di salah satu tempat yang mana mereka di sana itu menerima warga-warga Gaza yang terluka, begitu. Itu tempatnya ada di Sinai Utara, seperti itu. Baik. Jadi untuk bantuan-bantuan yang memungkinkan untuk kita membantu di Sinai Utara itu bantuan-bantuan peralatan medis dan kebutuhan-kebutuhan medis lainnya untuk rumah sakit yang menerima warga-warga Gaza yang terluka di sana, seperti itu. Kita tahu bahwa Gaza kondisi bangunan dan juga infrastrukturnya sempat lumpuh begitu. Untuk sumber air sendiri mereka dari mana, Mas Fahad? Baik, untuk sumber air mereka juga menerima dari truk-truk yang masuk ke sana, gitu. Karena untuk sumber air yang ada di Gaza sendiri itu sudah tidak terlalu bagus, jadi mereka agak kesusahan untuk mencari sumber air seperti itu. Baik, artinya truk-truk yang masuk saat ini untuk bantuan itu salah satunya adalah air bersih begitu ya, untuk bisa digunakan oleh warga di Gaza gitu ya Mas. Nah kita selain menyoroti Gaza, tentu saja ada di kawasan tepi barat gitu, di Palestina tepi barat. Ini apakah juga kondisinya dalam keadaan aman atau kemungkinan akan ada ancaman yang cukup serius seperti Gaza di sana? Baik, kalau untuk informasi yang sejauh ini mungkin untuk di daerah sana insya Allah akan aman dan tidak seperti Gaza. Ya, kita hanya bisa berharap seperti itu, semoga tidak akan terjadi hal apapun seperti halnya yang terjadi di Gaza seperti itu. Tapi untuk informasi sekarang memang belum ada apapun di sana seperti itu. Artinya memang saat ini segala bentuk serangan itu dihentikan total ya Mas Fahad ya? Betul, untuk serangan semuanya dihentikan total sebagaimana perjanjian. Oke, baik. Nah, perjanjian-perjanjian dengan Hamas dan juga beberapa internasional juga itu apa saja yang perlu diperhatikan oleh yang tidak boleh dilanggar oleh Israel? Baik, untuk perjanjian-perjanjian yang ada antara Hamas dan Israel, untuk sekarang ini mereka setiap pekan mereka harus saling bertukar tahanan seperti itu. Jadi tahanan-tahanan yang ada di pasukan Israel harus dikembalikan kepada Palestina dan begitupun sebaliknya seperti itu. Baik. Ini kan luar biasa sekali ya, antusias dari masyarakat Palestina setelah penderitaan yang cukup panjang sekali dan juga perhatian internasional kepada Palestina. Tentu saja bantuan-bantuan juga akan terus berdatangan ke Palestina, apalagi ini menjelang Ramadan dan juga nanti Idul Fitri. Semoga dalam kondisi yang cukup kondusif. Lantas apa saja pesan-pesan dan juga
poin-poin yang perlu disampaikan kepada warga di Indonesia yang ingin membantu ke kawasan Palestina? Silakan Mas Fahad. Baik, untuk pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada warga-warga Indonesia untuk membantu teman-teman kita di Palestina, yang pertama kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimudahkan untuk semua urusan-urusan teman-teman kita yang ada di Gaza, dan apabila memang ingin membantu secara materi, maka kita bisa menyalurkan keuangan atau harta-harta kita kepada lembaga-lembaga yang mungkin akan menyalurkan ke Gaza seperti itu. Jadi ya, untuk warga-warga Indonesia untuk tidak terlalu mengambil untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu buruk untuk yang berada di Gaza seperti itu, dan jangan mengambil informasi-informasi yang tidak akurat dari media-media yang ada, karena memang media-media yang bertebaran di internet sekarang memang tidak semuanya akurat seperti itu. Jadi harus memastikan media-media itu apakah mereka tepat atau tidak dalam menyebarkan informasi seperti itu. Baik, terakhir Mas Fahad. Mas Fahad, kondisi pemerintah Mesir pasca diberhentikannya serangan ke kawasan Palestina, Gaza Palestina. Apa yang dilakukan pemerintah Mesir, Mas? Baik, untuk pemerintah Mesir sendiri, mereka tetap memberikan bantuan kepada Gaza seperti itu. Tetap mereka juga menawarkan diri, dari Mesir sendiri menawarkan diri untuk mengadakan konferensi internasional terkait rekonstruksi Gaza bersama dengan LSM seperti itu. Baik, untuk membangun kembali Gaza begitu ya Mas Fahad ya? Begitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Fahad Malik. Kita nanti akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga lazismu yang ada di Mesir bisa terus berkembang dan juga bisa membantu bantuan-bantuan terdistribusi ke kawasan Gaza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Fahad. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Arina. Iya. Demikian pemirsa TVMU perbincangan saya dengan Ketua Lazismu Mesir, Mas Fahad Abdul Malik. Baik pemirsa, itu tadi kondisi warga Gaza yang ada di Palestina, dan kita doakan semoga warga Palestina mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali bisa melaksanakan aktivitas sedia kala dan membangun kembali Gaza. Akhir kata, saya Arina Nur Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora Muhammadiyah setiap minggunya, di mana program ini akan melihat bagaimana kondisi warga persyarikatan dan juga isu-isu internasional. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.